صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala tawfiqi rabbi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita mendengar guru kita Bapak Ustaz Ahmad Taufik, Ketua Pembinaan, Ketua Penasehat, Ketua Umum serta seluruh jamaah majelis dakwah yang terhormat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberi berbagai umur, nikmat sehat walafiat, lebih-lebih nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir kembali melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu thawatul hajj. Salawat dari salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba untuk dijadikan contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti melaksanakan contoh sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta jamaah majelis dakwah yang telah terdahulu. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, melaksanakan menerima amal perbuatannya, menerangkan kuburnya, meluaskan kuburnya, serta kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Untuk membuka pintu di langit, setelah mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan dari salawat ini, mari kita sama-sama ikuti dengan turun salawat Nabi yang dibantu oleh rekan kita Ketua Umum Majelis Dakwah Bapak Nana. Persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya Isra Mi'raj terakhir. Ya Wa
Ya wasi'al karami. Ya Bibil Mustafa Balik maqasidana wa ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته Ya Bibil Mustafa Balik maqasidana wa ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin sahabat-sahabat terhormat yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan lanjutan penjelasan tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang bersumber dari kitab Datir karangan Syekh Ahmad Datir, sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Ahmad Taufik. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlil baiti tahirin azma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati khususan hadza mu'alif kitab Syekh Ahmad Dadir ghafarallahu junubahu wa ja'ala jannata maswahu wa bi barakati mu'allifihi ikdi hajati wa man tabi'ani ikdi hajati wa man tabi'ani syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummina wa zadina wa zadatina wa masyaihina wa ahibaina wa aqrabaina
wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu junubahum wa ja'ala jannata maswahum syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazzainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma ftah abwabal barakah, Allahumma ftah abwabar rahmah, Allahumma ftah abwabar rizki, Allahumma ftah abwabal jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ani wa bil ulumihi. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Suma suada mangka kari-kari naik ya Kangjeng Nabi las samain sabinya. Temu kamaring langit ketujuh pas tabtaha mangka minta dibukakan atau murih dibukakan kalau bahasa Jawanya. Jibril sapa malaikat Jibril pakila mangka dikatakan manhaja utai sapa iki qaula maka berkata Jibril sapa malaikat Jibril wa mammaka dan si sapa beserta engkau qaula kata malaikat Jibril Muhammadun sapa Kangjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sama kita, nikmat iman, nikmat Islam ya. Diawali tadi dengan doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Di mana Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika dimakan ikan unun atau paus, dia berdoa itu akhirnya dibukakan sama Allah dari kegelapan. Mudah-mudahan kita semua ya Pak ya, walaupun dalam keadaan hujan terus menerus, rezeki mah terus jalan ke kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih riwayat Pak, masih cerita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Isra. Summa suada, terus Kangjeng Nabi ditaikan sama Allah Subhanahu wa taala ke langit ketujuh. Seperti kemarin pas tabtaha Jabrailu minta dibukakan malaikat Jibril. Pakola pakila mangka dikatakan manhaja kata orang yang kata malaikat yang ada di atas langit ketujuh. Siapa engkau? Jibril. Beserta siapa? Beserta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au qad arsala ilaihi, apakah engkau diutus datangnya ke sini? Naam, kata malaikat Jibril, iya. Kila dikatakan kata malaikat yang ada di atas langit ketujuh, marhaban bihi min ahin soleh fa ni'mal ahi. Bahagia banget kata langit yang malaikat yang ada di langit ketujuh ketemu saudara yang soleh. Sebaik-baiknya saudara adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paijan kaget Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit ketujuh itu di Ibrahim Khalilullah. Ketemu Nabi Allah Ibrahim kekasihnya Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adanya di langit ke-7. Lagi ngapain Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Jalisun indal babil jannah, dia lagi duduk di dekat pintunya surga. Surga itu adanya di atas langit ke-7, itu surga. Alal kursi, di kursi dari emas, musnadaz zuhru ilal baitil makmur, di mana lagi senderan Nabi Allah Ibrahim ke Baitul Makmur.
Kemudian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca salam ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum, dijawab sama Nabi Allah Ibrahim, waalaikumsalam, marhaban bi ibni soleh. Bahagia banget ketemu anak laki-laki yang soleh. Jadi keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunannya dari Nabi Allah Ismail alaihi salam, kemudian turun-menurun terus sampai ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nih Ibrahim ini? Ibrahim adalah disebut Abu Diafah, bapaknya tamu. Nabi Allah Ibrahim istimewanya kalau dia mau makan nyari tamu dulu. Tamu dicariin sama dia, diajak makan. Itu istimewanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bukan kayak kita mah punya duren baunya doang ke tetangga ya. Ya Allah, kita mah punya lagi makan cuman fotonya doang yang dikirim. Nabi Ibrahim mah nggak kayak begitu. Nabi Ibrahim dicariin tuh orangnya, diajak makan Nabi Allah Ibrahim. Itu istimewanya Nabi Allah Ibrahim. Apalagi istimewanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Istimewanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar sama Raja Namrud, didatangin malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Ibrahim, kamu pengen apa? Udah mau dibakar, udah dibawa, udah tinggal nyulut doang apinya. Nabi Ibrahim cukup berkata dengan doa yang kita suka baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang ngebantu saya, bukan kamu Jibril. Tuh begitu tuh Pak, bukan kamu Jibril, Allah yang ngebantu saya. Bukan kamu ditawarin Pak sama malaikat Jibril bantuan ketika dia mau dibakar, cukup Allah yang ngebantu saya. Nah, kita pelajaran buat kita yang berharga adalah ketika kita keadaan lagi seret, keadaan lagi susah, bingung, gimana kita berkatanya? Cukup Allah yang ngebantu saya. Dan bangun kita tengah malam, nangis keluh kesah kita ke Allah. Salah kita selama ini keluh kesahnya ke manusia. Manusia aja dikasih sama Allah. Ini supaya meyakinkan kita ke Allah Subhanahu wa taala, ikuti pelajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, ini banyak syariat-syariat dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang masih diabadikan sama Kangjeng Nabi, tentunya dipakai sama Kangjeng Nabi. Yang paling tertenar adalah yaitu wattaba millata Ibrahim hanifa, yaitu seperti disunat. Itu adalah syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang masih dipakai sama Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Jibril hadza baitul ma'mur. Kata malaikat Jibril, ini teh Baitul Makmur Muhammad, yadkhuluhu kulla yaumin sabuna alfan minal malaika. Tidak putus-putus 1000 orang yang tawaf di Baitul Makmur para malaikat Allah, 1000 orang sehari, 1000 malaikat sehari tawaf di Baitul Makmur itu. Faiza kharaju lam yu'idu ilaihi, ketika tawaf dia masuk ke Baitul Makmur kagak kembali lagi, ganti lagi malaikat. Itu hilang, ganti lagi 1000, terus menerus begitu. Itulah kemahabesaran Allah. Coba 1000 malaikat masuk ke dalam Baitul Makmur, kagak balik lagi, dikeluarin lagi 1000, kagak balik lagi. Tuh Pak, itu yang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana Baitul Makmur wa annahu yahza'ul ka'bata lakhara minhu lahazaru lakharu 'alaiha. Baitul Makmur garisnya kalau diambil garis lurus sejajar dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi kalau ngelemparin batu di Baitul Makmur, kalau jatuh itu batu di Baitul Makmur pasti pas Ka'bah itu Pak. Itu Baitul Makmur. Nah, ini Sumarfa, kemudian beres Kangjeng Nabi ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Sumarfa ila sidrati muntaha. Kemudian naik lagi Kangjeng Nabi ke alam namanya Sidrati Muntaha, yunha ilal ard, ini torpil alam namanya, ujungnya alam, kagak ada alam lagi. Ini namanya Sidrati Muntaha. Hatta dakhala, kemudian Kangjeng Nabi masuk dulu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan sama Allah surga. Faijan, kaget dia isinya itu surga.
mala ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbil basar. Kaget Kanjeng Nabi, tidak seperti apa yang dibayangkan keindahan itu surga. Belum pernah dilihat sama mata, belum pernah terdengar sama kuping, belum pernah tergerak dalam hatinya Kanjeng Nabi sewaktu di dunia. Gak ada bayangan surga. Kita berbayang ya, di surga ini durennya rasanya lain, jauh. Sama duluan montong katanya hebat, enak, mantap, duren montong, jauh. 99 lipat nikmatnya yang ada di alam dunia ini. Tuh, makanya ya sabar kita ya, terus ibadah, terus ngaji biar menikmati yang ada di dalam surganya Allah. Nggak pernah ngeliat Kanjeng Nabi. Indahnya itu surga. Ya Allah. Kemudian Kanjeng Nabi paijan kaget tua bi anhar, ketemu Kanjeng Nabi di dalam surga melihat satu sungai, di mana ini sungai aneh bin ajaib bin laban dari susu. Jadi ada sungai di surga nanti, kata Kanjeng Nabi sepenglihatan Kanjeng Nabi sewaktu Isra, yaitu ada sungai dari susu. Anu lam yatagoyar ta'muhu, tidak akan berubah warnanya. Kita mah punya susu di alam dunia ya, susu Indomil diseduh sekarang sebentar juga asam kita ya, rubah warnanya. Kecuali susu Suwono yang gak macam ya, itu mah gak asam-asam. Nah, ini gak bakalan rubah itu susu ya Allah. Subhanallah, sungai nanti. Makanya kita di alam dunia ini kalau yang belum mengalami mandi susu, nanti kita mandi susunya di dalam surganya Allah. Takutnya tuh waun, mandi susu nanti waun. Wan harun khamr lajat disaribin. Ada lagi sungai yang dimana sungai aneh, yaitu dari khamr sungainya. Ya Allah, subhanallah, dari khamr. Di dunia mana? Di dunia minum satu botol oplosan lagi rame-rame lagi, maksiat kagak gitu ya, kagak segitu gitunya maksiat ya Allah ya, udah jelas disiksa sama Allah. Sebotol rame-rame, nanti mas sungainya waun, itu bener waun tuh sungainya nanti. Dan nikmatnya lain, ketika itu khamr yang dari surga itu diminum, layang badannya yang layang kemana-mana kita. Ya Allah, saking nikmatnya itu minuman khamr yang ada di dalam surganya Allah. Ya Allah, haram kagak ada haram lagi, udah tinggal menikmati, udah nggak ada haram lagi. Ya Allah. Ada lagi kita sungai, kata Kanjeng Nabi sepenglihatan Kanjeng Nabi sewaktu Isra wa anharun minal asin sofa, yaitu ada sungai di mana si sungai tersebut dari madu. Ya Allah, bersih, madunya asli, bukan madu yang dijual di pinggir jalan sama orang Baduy, bukan. Ini mah asli. Ya Allah, asli ini mah. Nah, ini madu. Ya Allah, ya. Nah, inilah penglihatan Kanjeng Nabi, masih banyak, kita sedikit-sedikit aja biar waktunya pas. Kemudian sunnah ridot alaihin nar. Kemudian Kanjeng Nabi diperlihatkan lagi neraka sama Allah. Setelahnya melihat surga, Kanjeng Nabi diperlihatkan lagi neraka. Ijan kaget lihat di dalam itu neraka, godohu wa huwa jaziruhu wa nakimuhu. Kanjeng Nabi kaget melihat yang orang-orang yang dibenci Allah, orang-orang yang berdosa ke Allah, orang-orang yang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Kaget Kanjeng Nabi, siksaan itu parah benar. Ngeri benar siksaan, katakan. Ya Allah, bahkan apapun kalau dilemparkan ke dalam neraka, lautoroha fi al-hizaratu wal hadiju la akalak ha. Kalau seandainya batu besi dilempar ke neraka, dibakar sama neraka, hancur neraka, apalagi dilempar badan kita. Ya Allah, batu aja hancur, badan kita melembek, hancur badan. Itu neraka ya Allah. Apalagi nih ada paijan hikmah Kanjeng Nabi diperlihatkan kaumun yakuluna zaid, yaitu orang satu kaum di mana si kaum tersebut lagi disiksa sama Allah. Siksaannya itu kaum lagi makan bangke dia, lagi makan bangke dia. Pakola kata Kanjeng Nabi, man haula Jibril, siapa orang kaum tersebut? Kata malaikat Jibril, alladzina ya'kuluna luhuman nas, orang-orang tersebut adalah yang suka makan dagingnya manusia sewaktu di dunia.
hak orang lain dimakan sama kita. Nah itu Pak siksaannya Pak. Oh, hak orang lain dimakan sama kita. Nah, siksaannya sama Allah Subhanahu wa taala kelak dia akan makan bangke. Ya Allah. Nah ini Pak ya. Warwa kemudian Kanjeng Nabi melihat lagi mulukan yaitu malakan gitu malaikat Allah khazinun nar yaitu juru kunci neraka. Tukang jaga neraka, satpam neraka. Paijan kaget itu yang namanya malaikat jabaniyah atau satpamnya neraka, rajulun abisun, seseorang atau malaikat yang abisun, yang asem mukanya, serem mukanya, yu'raful bodom, kelihatan dari sinar wajahnya dia adalah kebencian. Nah inilah salah satu malaikat yang tidak diberikan kasih sayang sama Allah sifatnya, enggak diberikan kasih sayang sama Allah. Setiap datang manusia yang ke dalam neraka dilempar sama dia, disiksa sama dia. Ini malaikat khazinun nar atau dipimpin sama malaikat Malik. Jadi malaikat Malik punya wakil namanya malaikat khazinun nar. Ini Pak. Kemudian Kanjeng Nabi sumaulikot nar, udah Kanjeng Nabi nggak lama-lama ini ngeri melihat neraka, minta ditutupin lagi nerakanya, tutup lagi. Balik lagi sumauri jabi fil mustawa. Kemudian Kanjeng Nabi datanglah Kanjeng Nabi kemana? Ke satu tanah yang rata atau tempat yang rata. Disitulah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah Allah faro'a rabbahu subhanahu wa ta'ala. Maka Kanjeng Nabi di situ di tanah yang di tempat yang rata itu ngelihat nurnya Allah. Ngelihat apa? Nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun terhalang sama 70 hijab, kagak kelihatan Allah. Allahnya kagak kelihatan, cuman nurnya aja yang ada. Ya Allah. Pakola kata Allah Subhanahu wa taala ke Kanjeng Nabi, ya Muhammad, hei Muhammad. Kola dijawab sama Kanjeng Nabi, labaik ya Rabbi, ya Allah. Kola kata Kanjeng Nabi. Kola kata Allah Subhanahu wa taala, sal, mintalah engkau kepadaku. Pakola kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka ittakhadza Ibrahim khalilan wa anta tahumul kanazimah. Ya Rabb, engkau menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasihmu dan engkau memberikan kepada Nabi Allah Ibrahim kerajaan yang besar sama Nabi Allah Ibrahim. Wa kalamta Musa takliman, engkau menjadikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam bisa berbicara sama engkau. Itulah Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa istimewa, bisa bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Musa takliman, gitu ya. Bukan itu aja keistimewaan Nabi Musa kemarin sudah diceritakan banyak ya. Di antaranya Nabi Allah Musa alaihissalam diberikan kewibawaan sama Allah ketika berhadapan dengan Fir'aun. Oh ya Allah, bukan orang sembarangan Fir'aun. Maka Allah abadikan di Al-Quran, qala Musa majitu musyikhra innallaha sayubtiru innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Itu doa ketika kita berhadapan sama musuh, itu Pak. Doanya itu Pak. Jadi kata Nabi Allah Musa, majitu musyikhra, kami akan mendatangi tukang-tukang sihir, di mana Allah Subhanahu wa taala melemahkan semua sihir-sihir itu Pak. Coba bayangin tukang sihir semua dikumpulin sama Firaun. Tambang dilempar jadi ular semua. Oh ya Allah, tambang dilempar semua jadi ular. Itu penuh dengan ular di depan istananya Firaun. Akan tetapi Nabi Allah Musa cuma melempar tongkatnya Nabi Allah Musa. Ternyata si tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam bisa memakan tambang-tambang atau ular tukang sihir tadi, habis dilalap. Nah ini Nabi Allah Musa alaihissalam. Makanya doa ini diamalin sama kita. Qala Musa majitu musyikhra innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Nah ini diwirid sama kita boleh ya. Itu Nabi Allah Musa. Kemudian wa ataitahu mulkan aziman, begitu pula Nabi Allah Musa wa ataitahu Dauda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian engkau katakan Kanjeng Nabi ya Rabb, engkau memberikan ke Nabi Allah Daud mulkan aziman, kerajaan yang agung, kerajaan yang besar, istimewa Nabi Allah Daud alaihissalam. Kemudian Kanjeng Nabi Allah Daud diberikan sama Allah istimewanya wa alantalahul hadid, dilembutkan, ditalukan besi-besi sama Nabi Allah Daud.
pada waktu itu tukang elas kagak ada Pak, nggak laku. Zaman Nabi Daud mah habis sama tangan Nabi Daud sendiri. Nabi Daud tuh Pak, ya Allah, istimewa itu Nabi Allah Daud alaihissalam. Nah ini keistimewaan Nabi Allah Daud alaihissalam. Bahkan istimewa Nabi Allah Daud alaihissalam ketika dia baca kitab Jabur, angin berhenti Pak, angin berhenti, dengerin dulu, jin berhenti, semua nggak ada yang ganggu, dengerin, termasuk ayam Pak, berhenti dengerin suaranya Nabi Daud. Indahnya itu suaranya Nabi Allah Daud alaihissalam. Pak, makanya kita suka baca tuh kalau ali-ali kori, ali-nari kayak malam kemarin ya. Nah, bacanya Allahumma ahsin sauti kasauti Daud alaihissalam. Nah, itu suaranya biar kedengaran sama orang lain, suaranya kayak Muammar. Woi, enggak tahunya jelek suaranya, tapi kedengarannya paling enggak begitu. Istimewa itu Nabi Allah Daud. Ya Allah. Apalagi istimewanya Nabi Allah Daud, wa syakharta lahul jibal, ditalukannya gunung sama Allah. Taluk gunung sama Allah, ditalukan gunung sama Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Daud. Di mana Daud aja itu gunung. Gunung tipis-tipis, gunung muncul. Ya Allah, Nabi Allah Daud istimewanya. Wa anta Sulaiman mulkan aziman, kemudian Allah Subhanahu wa taala engkau memberikan ya Rabb kepada kanjeng Nabi Allah Sulaiman raja yang besar, anaknya Nabi Allah Daud. Ya Allah, Nabi Sulaiman diberikan raja sama diberikan raja. Yiru Sulaiman bainal ilmi wal miki. Dulu kanjeng Nabi Sulaiman suruh milih sama Allah. Sulaiman, kamu tuh pingin ilmu apa pingin kerajaan? Kalau pada waktu itu Sulaiman salah milihnya, nggak bakalan jadi nabi dia. Maka Nabi Allah Sulaiman milih ilmu, akhirnya dari ilmu itu kerajaannya dikasih, ilmu juga dikasih. Coba kalau Nabi Sulaiman pada waktu itu milihnya kerajaan, ilmu kagak bakalan dikasih. Masa ada raja bodoh ya? Masa ada raja bodoh? Itulah Nabi Allah Sulaiman istimewa. Apalagi Sulaiman istimewanya wasakharta lahul jinnu wal insu wal sayatin. Nabi Allah Sulaiman diberikan keistimewaan sama Allah Subhanahu wa taala, tahu jin, manusia, setan tahu semua, termasuk binatang tahu sama Nabi Sulaiman, diajak ngobrol, benar-benar diajak ngobrol sama Nabi Allah Sulaiman nih, jin, setan, semua nih manusia diajak ngobrol, itu tentara Nabi Sulaiman semua. Bukan kayak si Gufron bisa ngomong sama semut, itu mah ya Allah, ya Allah. Nabi Sulaiman ditalukan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang nalukin, ngobrol Nabi Sulaiman. Nah ini Nabi Allah Sulaiman, ya Allah ya. Wa syakharta lahu rih, bahkan Nabi Sulaiman ditalukan sama Allah angin tuh sama Nabi Sulaiman mah talu. Suatu saat malaikat malakal maut mau cabut nyawa, kan tetapi dia pada detik itu, pada jam itu, sedangkan orang yang adanya itu yang mau dicabut nyawa itu di pilbalabisin, bahasa kita mah di Cina lah. Maka minta pertolongan sama Nabi Allah Sulaiman alaihissalam supaya membawa malaikat malakal maut ke sono, dibawa sama angin puting beliung Pak. Angin bawa malaikat malakal maut, set dibawa sama malaikat Nabi Allah Sulaiman, taluk angin sama Nabi Sulaiman. Ya Allah ya. Kemudian apalagi istimewanya Nabi Allah Sulaiman, istrinya 1000 Pak, istrinya 1000 Nabi Sulaiman. Ya Allah, wawon mason, istrinya 1000 itu kalau dikasih sama kita nih, aduh nggak bakalan kuat Haji Sawiyah. Istri 1000, ya Allah, mau apa, mau makan telur bebek siapapun kagak bakalan kuat gitu mah. 1000 bininya, ya Allah, Rabbi. Yang dibingungin gimana itu selirnya ya, gimana itu nidurinnya 1000. Ya Allah, itu mah nabi. Nah itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, istimewa Nabi Allah Sulaiman. Ya Allah. Kemudian wa'ataitahu mulkan, Nabi Allah Sulaiman juga dikasih kerajaan. Nah ini Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian wa kallamta wa alimta Isa at-Taurat wa ja'altahu yubariul akmam wal abros.
Kemudian engkau memberikan keistimewaan ke Nabi Allah Isa alaihissalam. Engkau jadikan Nabi Allah Isa alaihissalam yubrihul akmam, bisa ngobatin orang yang penyakit kulit yang kusta. Nabi Allah Isa alaihissalam istimewanya ditiup orang yang kusta bisa ada lagi kakinya. Nabi Allah Isa alaihissalam, ya Allah, penyakit kulit sembuh sama Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah ini digambarkan di surat Yasin kemarin ya, sudah kita jelaskan di surat Yasin. Bukan itu aja, Nabi Allah Isa istimewanya wa yuhyil mauta biidznika. Nabi Allah Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Di antara yang terkenal yang dihidupkan sama Nabi Allah Isa alaihissalam yaitu anaknya Nabi Allah siapa? Nabi Allah Nuh alaihissalam, Han ya, anaknya yang 300 tahun dikubur dihidupkan sama Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini Nabi Allah Isa, istimewa Nabi Allah Isa. Ya Allah ya. Bukan itu aja istimewanya Nabi Allah Isa alaihissalam, wa'ajatu wa ummahu minasyaitonir rajim falam yakuna syaitanu alaihi sabil. Nabi Allah Isa dan uminya Siti Maryam tidak tersentuh sedikit pun sama setan. Kagak berani setan goda, kagak berani sama Nabi Allah Isa dan uminya Nabi Allah Isa Siti Maryam, Pak. Kagak berani setan. Pak, ya Allah, istimewanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Setelahnya Nabi Allah Isa alaihissalam kan kagak ada nabi lagi, Pak ya. Namanya zaman fatroh atau zaman kekosongan Nabi. 680 tahun, satu kil mengatakan, satu kil lagi 700 tahun jarak antara Nabi Allah Isa ke Nabi Muhammad. Kosong Nabi, kagak ada Nabi, Pak. Kagak ada Nabi. Kemudian muncul lagi kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qad istakhaztuka habiban, engkau saya jadikan sebagai habiban kekasih Allah, habiban yang dicintai sama Allah. Jadi gelar kanjeng Nabi adalah Habibullah, kekasihnya Allah atau yang dicintai sama Allah. Kemarin kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam gelarnya Khalilullah. Nabi Allah Musa gelarnya Takliman, Musa Takliman, gitu kan. Nah, kanjeng Nabi mempunyai gelar Habibullah. Nah ini. Bukan itu aja, kata Allah Subhanahu wa taala ke kanjeng Nabi, wa arsaltuka linnasi basyiran wa nadhira. Kami akan mengutus kepada engkau supaya menyiarkan agamaku, kata Allah, buat manusia kafah keseluruhan, basyiran, membahagiakan dengan adanya surga, wa nadhiran, memperingatkan dengan adanya neraka. Kami akan tugaskan engkau untuk menyiarkan agamaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya Rasul. Dah syariat itu izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu aja, waza'tu ummatan khairu ummatin ukhrijat linnas. Kami menjadikan kepada umatmu adalah umat yang paling terbaik di antara umat-umat. Gimana enggak terbaiknya umat kita, umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umat yang lain mah belum masuk ke surga, kita mah sudah masuk, Pak. Kita mah umat kanjeng Nabi mah masuk duluan ke dalam surganya Allah. Ya Allah. Nah ini istimewa kita dijadikan umat kanjeng Nabi. Bahkan zaman dulu, Pak ya, zaman para ulama-ulama dulu, kalau saja saya boleh pilih maning menjadi umat kanjeng Nabi. Nah ini, Pak. Wazadu ummatan wasapon. Umatmu adalah umat yang pertengahan. Di mana ya kecil enggak umat kanjeng Nabi mah, besar enggak ya umat kanjeng Nabi mah. Ya Allah, istimewa umat kanjeng Nabi mah. Dedegannya istimewa, cara ibadahnya juga ini istimewa. Rajin enggak rajin enggak. Nah, pertengahan umat kanjeng Nabi. Nah, ini istimewa umat kanjeng Nabi. Apalagi istimewanya umat kanjeng Nabi, humul awwaluna wa humul akhirun. Kanjeng Nabi adalah umat yang dimana awal kanjeng Nabi datangnya, awal masuk ke dalam surganya, akhir datangnya. Itu umat kanjeng Nabi. Ya Allah. Makanya nabinya juga disebut nabi awal akhir. Awal dijadikan nurnya sama Allah. Lama qabla khalaqal Adam min alfai amin khalaqa nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum Nabi Allah Adam dijadikan sama Allah, 2000 tahun lagi kemudian, 2000 tahun lagi Nabi Allah Adam dijadikan sama Allah, nurnya kanjeng Nabi sudah dijadikan sama Allah. Jadi hakikatnya semua jadi nurnya kanjeng Nabi.
Nabi Adam dari nurnya kanjeng Nabi. Kita ini manusia nih, kalau sering-sering baca sholawat ke kanjeng Nabi, sunnah-sunnah Nabi dilakukan, disorot aja sama cahayanya sedikit, compor ke kita, soleh kita. Jadi soleh kita. Ya Allah, ya makanya rajin baca sholawat, makanya rajin mengikuti sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Jangan nikahnya doang, jangan kawinnya doang, tapi ya yang lain maksudnya sholawat terus. Biar nyompor tuh nurnya kanjeng Nabi ke kita. Wah, ya Allah, soleh kita kalau udah nyompor nurnya kanjeng Nabi. Subhanallah, dari kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu begitu, wa akhiruhum ba'asan wa aqaitul kausar, dan kanjeng Nabi yang diberikan telaga kausar. Itu kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang tadi disebut awal akhir, berarti setelahnya kanjeng Nabi tidak ada nabi lah. Adapun kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, itu nabi KW ya, nggak usah percaya kita. Zaman sekarang ngaku nabi, kelakuan kayak apa namanya, kelakuan kayak manusia biasa. Nabi mah istimewa, nggak minum pokari ya, ini nabi minum pokari. Gimana? Aduh, macam-macam ya Allah manusia zaman sekarang. Wa inni yauma khalaqtus samawati wal ard faradtu 'alaika wa 'ala ummatika khamsina salatan fakum biha anta wa ummataka. Wa man, hari ini kami menugaskan mempardukan ke engkau sholat 50 waktu. Ya Allah, 50 waktu. Fakum biha anta wa ummataka, lakukan sama engkau dan lakukan sama umat engkau 50 waktu. Ya Allah, kalau itu kejadian sholat 50 waktu, baru aja kita ngerokok sebatang nih, ngajan lagi, Allahu Akbar, sholat lagi, ngerokok lagi sebatang, azan lagi, sholat sama ngerokok aja itu. Ya Allah, subhanallah. Nah ini beres, kanjeng Nabi diberikan tugas sama Allah, yaitu salat 50 waktu. Pansorofa sayan fata'ala Ibrahim, turun kanjeng Nabi, ketemu kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Malam yakul, saya nggak cerita apa-apa tentang diberikan kewajiban sama Allah subhanahu wa ta'ala 50 waktu itu, nggak cerita ke Nabi Ibrahim. Sumantala Musa, nah di kanjeng Nabi Allah Musa inilah kanjeng Nabi kola, kata Nabi Allah Musa alaihissalam nanya ke Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Allah Musa, ma sonakta ya Muhammad, sudah ngasih tugas apa Allah ke engkau Muhammad? Kata kanjeng Nabi, ma atau begini, ma faroda buka alaika wala ummatika, sudah diberikan keperluan apa engkau sama umat engkau Muhammad sama Allah? Kata kanjeng Nabi, farodo alayya wala ummati khamsina salatan kulla yaumin wa lailah. Saya sudah diberikan tugas dan umat saya harus ngerjain sholat 50 waktu. 50 waktu. Ini asal usul sholat. Kala kata Nabi Allah Musa alaihissalam, irzi ila rabb, kembali lagi ke Allah. Kenapa harus kembali lagi ke Allah? Pas'alhu at-takhfifa anka, minta keringanan dari Allah. Wala ummatika, demi umatmu. Paina ummatuka latatiku zalika, karena umat kau kagak bakalan ada yang kuat sholat 50 waktu. Kagak bakalan ada yang kuat. Paini qad khayartu an-nasa qablaka wa taraku. Kami juga sudah mencoba memberikan kewajiban kepada umat kami yang namanya Bani Israel, orangnya kuat-kuat, orangnya gede-gede, tenaganya kuat-kuat, agak kuat dikasih kewajiban Muhammad. Ayo balik lagi kamu. Yang pada akhirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faltafat an-nabi ila Jibril. Nengok ke malaikat Jibril, ngajak musyawarah ke malaikat Jibril, ngajak musyawarah kanjeng Nabi juga ke malaikat Jibril atas masukan dari Nabi Allah Musa alaihissalam bahwa umatnya kagak bakalan kuat. Di mana ini musyawarahnya? Di langit ke-6, bukan di Cafe Royal, bukan musyawarah. Nah itulah ngajarin sama kita, lakona liman istasaro wala nadima liman istahoro. Tidak akan merasa menyesal orang yang suka bermusyawarah. Dalam hal kita keluarga di rumah musyawarah sama begini, nih
Kira-kira abah kalau kawin lagi gimana, Neng? Waduh, itu mah jangan dimusyawarahkan. Jangan dimusyawarahkan itu, Pak. Waduh, repot itu kalau dimusyawarahkan. Aduh, ya Allah. Jangan, itu mah. Nyuri-nyuri aja itu, mah nyuri-nyuri. Tahu-tahunya udah 5 tahun aja udah punya anak 2. Nah, jadi dimusyawarahin. Kata malaikat Jibril, masukkan dari malaikat Jibril, insya'ta farzi farza sayyan, kalau engkau berkehendak silakan. Kata Jibril nih, dan silakan. Akhirnya Kangjeng Nabi demi umat Kangjeng Nabi naik lagi dia ke mustawatan, sujud lagi dia ke Allah Subhanahu wa taala. Sujud lagi ke Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa, begini doanya, Rabbi khafif an ummati wa inna adabu umam. Ya Rob, Tuhan kami, ringankan sholat buat umatku. Kagak bakalan kuat umatku. Umatku adalah umat yang paling lemah di antara kaum-kaum Nabi sebelum aku. Paling lemah kita, Pak, katanya, Pak. Ya Allah, ya Allah. Tapi paling banyak akalnya kita nih, Pak. Hebat akalnya. Ya Allah, kalah kepada sama kita akalnya. Itu yang namanya motor. Saya melihat motor nih hebatnya orang Indonesia. Sudah ditarik dari belakang, namanya apa tuh? Ditarik dan gerobaknya di depan. Wih, ada yang ditarik lagi dari belakang. Jepang aja kalah sama kita ya. Kalah, coba orang Indonesia mah udah ditaruh nih sampingnya, samping ada lagi gerobak juga sama. Ya Allah, itu orang Indonesia pinternya. Gede, Jepang aja kalah, nggak kepikiran dia. Orang Indonesia mah kepikiran itu teh. Ya Allah, Allah subhanallah, nggak begitu tuh, gerobaknya ditarik, gerobak modalnya ditarik tuh, waduh, ya Allah, sudah ketawa aja sudah. Nah, itu pintar orang Indonesia ya, Allah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, fasalu atapi fa'inna ummatuka la tabiku zalika. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, khamsu sholatin kulli yaumin wa lailatin. Ini singkat aja, diberikan sama Allah subhanahu wa ta'ala 5 waktu. Nah, itu asalnya, Pak. Ketemu Nabi Allah Musa. Jadi sholat kita itu ada andilnya Nabi Allah Musa. Kalau kagak ketemu Nabi Musa, mungkin kita sholat 50 waktu, Pak. Ini ada andilnya Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi turun lagi, ketemu lagi Nabi Allah Musa. Aman. Sudah diberikan berapa engkau sama Allah subhanahu wa ta'ala keperduan di 5 waktu. Udah balik lagi, suruh balik lagi sama Nabi Musa. Suruh balik lagi suruh balik. Ya Allah, lah tapi muzalika nggak kuat umat. Ternyata omongan Kangjeng Nabi Musa banyak benernya juga. Kadang-kadang yang 5 waktu ini kagak kuat manusia, Pak ya. Kalau nggak iman bener, ada sholat mah sholat tapi waktunya sudah newel. Udah tinggal sedikit lagi baru sholat. Ya Allah, ya Allah, ya. Nah, ini subhanallah, ini istimewa Nabi Allah Musa ya. Pakola katakan ke Nabi qadrajatur Rabbi istaitu minhu walakin ardu aslamu. Ya Nabi Allah Musa, malu saya kembali ke Allah lagi mah. Nikmat Allah yang diberikan sama saya tidak terhitung kalau dibandingkan kewajiban Allah 5 waktu ini. Kagak kehitung, udah saya marido Allah ya aja, kata Nabi, kata Kangjeng Nabi kita, pasrah aja, udah saya jalanin aja ini yang 5 waktu. Muhammad malu ini banyak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang 5 waktu ini sama pahalanya 50 waktu. Pak ya, istimewa kita jadi umat Kangjeng Nabi. Kemudian kata Nabi Allah Musa, ada kalau begitu ihbit bismillah, dah turun aja dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, turunlah gitu. Nah ini begitu turun Kangjeng Nabi Muhammad SAW datanglah ke Masjidil Haram itu Kangjeng Nabi Kubaila subuh bil Makkah, sebelum sholat subuh di kota Mekah. Falamma sabaqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas meriwayatkan begini, kata Ibnu Abbas, lama kanat lailata usriyabi wa asbahta bima kata Arabtu annan nasa la yusdiqonani faqa'ada Nabi sallallahu alaihi. Kata Ibnu Abbas, ketika di malaman dan diisrokan Kangjeng Nabi Muhammad SAW bercerita tentang Isra Mi'rajnya Kangjeng Nabi kepada umat-umat
Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khususnya orang-orang Quraisy, la yasudduqonani, tidak percaya dia, nggak percaya. Makanya Kanjeng Nabi duduk aja sambil bersedih. Kanjeng Nabi Pak, bahkan kesedihan itu ketika Kanjeng Nabi sedih, coba bayangin Pak nih, Pak Marobi, Abu Jahal datang, si Abu Jahal, ya Allah, ya Abu Jahal datang. Kata Abu Jahal yang musuhnya Allah, fajalasa ilaihi faqala, nanya-nanya tentang Muhammad, dengar-dengar kamu sudah diisrakan sama dimi'rajkan. Iya. Dari mana ke mana Muhammad? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke-7, terus ke Sidratul Muntaha, terus ke Mustawa, terus ujungnya alam kagak ada lagi. Ya Allah Muhammad, kasihan saya sama engkau Muhammad. Kata Abu Jahal, aduh ya Allah, kasihan saya sama engkau Muhammad, sambil ngolok-ngolok ya Allah, itu si Abu Jahal. Ya Allah. Padahal Abu Jahal pernah takut ke Nabi Muhammad. Suatu saat ada orang Nasrani ketika masuk ke Mekah, dia dirampok sama anak buahnya Abu Jahal. Dirampok, begitu dirampok sama anak buahnya Abu Jahal, si Nasrani bilang ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya tadi dirampok sama anak buahnya Abu Jahal. Itu Kanjeng Nabi marahnya, baru di situ Kanjeng Nabi marah. Datang yang tadinya suka ngeledek itu si Abu Jahal ke Kanjeng Nabi. Ketika datang Kanjeng Nabi marah, itu si Abu Jahal malah melempem, Pak. Siapa Muhammad? Siapa yang dirampok? Yang dirampoknya saya bawa. Kata Kanjeng Nabi, mana? Cariin. Waduh, jadi nurut, nanti saya cariin Muhammad. Tanggung jawab saya. Jadi sekarang baik banget itu si Abu Jahal. Diledekin sama bininya. Abang, biasanya abang keras ke Nabi Muhammad. Kok sekarang melempem? Kenapa abang bisa begitu? Mau gimana saya nggak keras? Mau gimana saya bisa keras? Di pungguknya itu Kanjeng Nabi Muhammad ada singa yang mau menerkam saya. Coba singa kelihatan. Nabi marahnya, ya Allah sampai segitu. Mau gimana saya kenceng-kenceng suara, itu singa siap menerkam saya. Coba Kanjeng Nabi Allah kelihatan sama Abu Jahal begitu. Termasuk si laki-laki orang tadi Nasrani tadi. Ya Allah. Nah ini pada akhirnya si laki-lakinya masuk Islam. Ya. Jadi kata Abu Jahal, Muhammad nggak bakalan bisa lah. Intinya mah diledek aja Kanjeng Nabi. Kemudian ada pasya'ari zalun minal musyrikin, segolongan orang-orang musyrik datang ke Abu Bakar Siddiq, nanya tentang Isra-nya wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Siddiq, teman kau yang namanya Muhammad ngaku-ngaku sudah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit bersama sampai langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, ke arah Tauhid, alam ujungnya alam kagak ada lagi. Apakah engkau percaya? Kata si golongan musyrikin tadi. Kata Abu Bakar Siddiq, itu percaya. Min abadi asdaqtu, saya lebih jauh begitu juga Muhammad percaya saya. Itu Abu Bakar Siddiq. Makanya dinamain Abu Bakar Siddiq. Ai Abu teh bapak perawan. Ai Abu teh bapak gitu. Ai Bakar teh perawan, ai Siddiq teh benar. Jadi bapak yang memulai membenarkan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Tuh. Nah ini riwayat Isra, jadi riwayat Isra istimewanya kita dapat riwayat Isra, perjuangan Kanjeng Nabi sholat yang 5 waktu itu tuh, ya Allah, ya, wah, makanya kalau kita cuma ngejalani, jangan ditinggalin di sholat, Pak. Ada sebelum kita tunduk ada riwayat, Pak, begini riwayat. Kanjeng Nabi suatu saat jalasa yauman masabi faza sabun min al-arabi ila babil masjid. Kanjeng Nabi lagi duduk-duduk berserta para sahabat, kemudian ada datang satu anak muda orang Arab ila babil masjid, ke pintu masjid. Wah yabki, si anak muda tadi lagi nangis, sambil nangis datangnya ke Kanjeng Nabi. Ya Allah, ditanya sama Kanjeng Nabi, "Ma yabkika ya sah? Apa yang kau tangisi hai anak muda? Apakah kamu kagak punya rokok gitu?" Ya, bukan. Ya Allah, nangis. Pakola kata anak muda tadi, mata abi walaysa lahu kufun wala ghasil. Sudah mati bapak saya di rumah.
Akan tetapi bapak saya matinya itu tidak ada yang mengkafani, tidak ada yang memandikan, ngegeletak aja di rumahnya Rasul. Ya Allah. Pamaran Nabi SAW memengkakkan Nabi merintahkan ke Abu Bakar, ke Sayyidina Umar bin Khattab, suruh datang Abu Bakar sama Umar bin Khattab ke rumah itu si laki-laki tadi. Ternyata Pak Rawayahu mislu hinjiril aswad, ternyata yang dilihat sama Abu Bakar sama Umar bin Khattab jenazahnya. Pantas orang yang kagak ada yang mau mandiin, pantas orang kagak ada yang mau ngapani, ternyata jenazahnya seperti babi yang hitam. Ya Allah, gimana tuh mandiinnya? Orang kabur semua. Amil juga kabur, mana Amil Pudin? Amil Pudin juga kabur. Lihat jenazah kayak begitu. Ya Allah, kayak babi hitam. Subhanallah. Oh, ini. Kembali lagi itulah Abu Bakar Siddiq sama Sayyidina Umar bin Khattab kanjeng Nabi diceritakanlah. Oh, pantas Muhammad. Ya Rasulullah, pantas. Kagak ada yang ngapain, kagak ada yang mandi, orang jenazahnya kayak babi Muhammad, serem Muhammad. Ya Allah, subhanallah. Baiklah katakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan Nabi kembali lagi itu jenazah seperti biasa, sholatin sama kami Nabi beres sholatin. Begitu mau dikuburin itu si jenazah, udah kembali lagi kayak babi lagi aja. Ya Allah, nanya aneh ini jenazah aneh. Makanya Nabi nanya ke sab tadi tuh si anak muda yang nangis, ngomongnya begini, katakan Nabi, ya sabun, bukan sabun cuci ini mah anak muda. Ya sabun, ya sabun. Ayo amalikana ya malu abu kapudunya. Kerjaannya bapak kamu tuh apa sih? Begitulah bahasa kitanya. Kerjanya bapak kamu tuh apa di dunia? Kok wajah apa jenazahnya kayak babi hitam? Apa kerja kamu, bapak kamu? Oh, karena abuka tarifus sholat. Bapak saya tuh meninggal sholat, nggak pernah sholat bapak saya di alam dunia. Ya Allah, jenazahnya kayak begitu Pak. Coba-coba ada yang berani ninggalin sholat, jenazahnya kayak begitu. Ya Allah, itu jenazah Pak ya. Ini salah satunya Pak, orang yang ninggalin sholat kelak dijadikan sama Allah kayak babi dia hitam. Wajahnya juga beda Pak ketika jenazahnya kalau orang meninggal sholat, kusam hitam beda Pak. Makanya kita jangan pernah kita meninggalkan sholat. Nah ini Pak ya, ini salah satunya diantaranya Pak, ini sholat kita terus menerus. Ada lagi Pak, ada lagi riwayat, ini langsung aja riwayat ketika itu mata di zamannya Abu Bakar Siddiq. Memang di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setelahnya itu si jenazah dibungkus Pak. Si jenazah itu gerak-gerak. Dilihatlah sama para sahabat kalau masuk Abu Bakar Siddiq, ternyata si jenazah di lehernya ada ularnya Pak. Di lehernya ada ularnya. Pantesan itu kain kapannya gerak-gerak, di lehernya ada ularnya. Ya Allah. Begitu mau dibunuh, itu si ular tadi yang ada di lehernya, si ular ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Si ular ngomong Pak. Terus ngomongnya begini, lima taktulunani wa laysa lahu jadbun wa la khata'un fa inna Allah ta'ala amaroni in anwazibu bihi ila yaumil qiyamah. Kenapa Abu Bakar Siddiq kamu mau membunuh saya? Umat saya diutus sama Allah, diperintah sama Allah untuk menyiksa ini orang sampai akhir kiamat Pak. Ya Allah, ular berlilit di lehernya. Subhanallah. Wakalu kata para sahabat ke keluarganya, mahkotoyamu, apa kesalahan bapak kamu, keluarga kamu sampai dililit ular begitu? Tiga kesalahan dia Pak. Yang pertama, ijazahnya lazana la yajibul jamaah. Yang pertama, bila mana datang ajan, dengar ajan, dia kagak ikut berjamaah. Itu kesalahan. Yang kedua adalah la yakhruju zakata min malihi, tidak pernah ngeluarin sedekah. Begitu Pak ya. Kadang kita rezeki kalau ada sisipin ya, sisipin rezeki kita. Begitu Pak siksaannya soal. Ya Allah ya. Yang ketiga adalah yasma'u qaulal ulama wa hadza jaza'uhum. Yang terakhir adalah dosanya dia adalah tidak mau mendengarkan omongan ulama. Ngaji mah ngaji tapi ngajinya ngobrol. Bagaimana coba?
kagak mau dengerin omongan alim ulama. Tuh sisanya kayak begitu Pak. Ini bukan kata saya Pak, baca saya cuma baca riwayat. Itu terserah. Ya, saya mas sudah nyampein kalau ngajinya ngobrol itu tidak mau dia hakikatnya itu mendengarkan para alim ulama. Nah ini kata hadis nih, takut salah sangka lagi nanti saya yang disalahin. Kemarin aja ada yang benci saya tegur ke saya. Ini mah kata hadis nih Pak. Begitu. Ya Allah. Nah ini Pak ya. Intinya Pak, kalau sholatnya sudah benar, tinggal lihat kalimat sholat hurufnya ada 3. Dengerin sama kita. Shod, lam, ta, kerdi itu bukan sembarangan ini Pak. Shodnya adalah sidqul qaul. Orang yang sholatnya benar pasti ngomongnya benar Pak. Yang diomong keluar dari mulut dia selalu bermanfaat dan bermanfaat Pak. Tidak pernah nyakitin ke orang lain. Sidqul qaul. Benar ngomongnya. Kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya belum benar Pak, berarti ada yang salah di sholat. Rukunnya kagak mau dia belajar, syarat sholat kagak mau belajar, tata cara sholat kagak mau belajar, kagak benar sholatnya Pak. Lamnya adalah layyinul qulub. Apa itu layyinul qulub? Lembut qalbunya Pak, selalu sayang dan sayang. Lihat orang di Makobah lagi ngelamun aja depan rumahnya, sayang dia paranin, lu kenapa ngelamun mulu? Kagak punya rokok lah, langsung ngeluarin rokok. langsung dikasih. Itu namanya layyinul qulub. Layyinul qulub tuh ya Allah, ya lembut hatinya. Yang terakhir adalah taknya, tarkul ma'asi, meninggalkan permaksiatan. Jadi kalimat sholat itu bukan sembarangan, ada artinya Pak. Tarkul ma'asi, ninggalin maksiat, dikit-dikit ditinggalin sama kita. Kelakuan yang agak benar kita terus nuntut, makin tua makin tinggalin sama kita ya. Yang dulu makin kita suka gibah, sekarang kagak. Dah ngaji saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan nempel di kolbu kita masih yang sulit itu ngaji itu nempelnya di hati Pak, sulit. Ya Allah, bertahun-tahun nempel keingetan cuman ini doang Pak. Nah ini yang sulit menempelnya ngaji di kol, setelah nempel baru digerakkan sama kol. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kisah perjalanan Isra Mi'raj Muhammad Rasulullah SAW yang terakhirnya mendapatkan oleh-oleh yaitu sholat. Tadi diceritakan bahwa sholat itu hurufnya ada 3. Pertama shod, yaitu orang yang sholat bicaranya harus benar. Yang kedua hurufnya lam, yaitu lembut orangnya. Yang ketiga yaitu huruf ta, meninggalkan maksiat. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita renungkan apa itu sholat. Jangan sampai sholat, tapi bicara kita seperti yang tidak sholat. Sholat, tapi hati kita seperti yang tidak sholat. Sholat, namun kita masih tetap bermaksiat. Oleh karena yuk sama-sama kita perhatikan diri kita masing-masing bagaimana itu sholat. Demikian ya sekalian, dan akhirnya kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan sesi pertanyaan karena waktu jualah yang saya tulis. Sementara di depan sana sudah ada persiapan sarapan pagi yang sudah siap. Oleh karenanya, yuk sama-sama pengen kita tutup dengan doa waktu majelis, diawali dengan doa saya tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءك يوما في دار السلام يا حبيبي يا محمد
صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد